Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kisha Batu Fatia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan kebahasaan. Saya Kisha Batu Fatia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai bunyi panjang dan bunyi pendek. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada 5 topik. Yang pertama, pengertian bunyi bahasa. Yang kedua, alur terjadinya bunyi bahasa. Yang ketiga, klasifikasi bunyi bahasa. Yang keempat, macam-macam bunyi bahasa. Dan yang kelima, pengertian bunyi panjang dan bunyi pendek. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian bunyi bahasa. Jadi, bunyi bahasa itu adalah suara yang keluar dari mulut kita saat kita berbicara. Dan setiap bahasa punya bunyi khasnya masing-masing. Nah, supaya bunyi ini bisa terbentuk, ada 3 hal penting yang terlibat. Pertama, sumber tenaga. Biasanya dari udara yang kita hembuskan. Kedua, alat ucap penghasil getaran seperti pita suara kita. Dan yang ketiga, rongga pengubah getaran, misalnya rongga mulut dan hidung, yang bantu mengatur bentuk dan kualitas bunyi. Jadi, ketiga faktor inilah yang bikin kita bisa bicara dengan jelas dan dimengerti orang lain. Nah, pada topik pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai alur terjadinya bunyi saat kita berbicara. Alur terjadinya bunyi saat kita berbicara, prosesnya dimulai saat kita menghembuskan napas. Udara dari paru-paru keluar sebagai arus udara atau tenaga. Arus udara ini kemudian mengalir ke pangkal tenggorokan, tepatnya ke laring, tempat pita suara berada. Nah, saat udara melewati pita suara yang rapat, pita suara itu bergetar dan menghasilkan bunyi. Getaran inilah yang jadi dasar suara kita saat berbicara. Jadi tanpa nafas dan getaran pita suara, kita nggak bisa mengeluarkan suara loh. Nah, pada topik pembahasan kita yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi bunyi bahasa. Klasifikasi bunyi bahasa yang dibagi menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik. Pertama, fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi itu membedakan makna atau tidak. Bunyi ini disebut fon, dan fonetik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, yang dimana mempelajari bagaimana bunyi diucapkan. Lalu yang kedua ada fonetik auditori, yang dimana mempelajari bagaimana bunyi diterima oleh telinga. Dan yang terakhir ada fonetik akustik, yang dimana mempelajari sifat fisik dan bunyi. Lalu ada juga fonemik, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Bunyi ini disebut fonem, dan dalam fonemik juga dikenal istilah fon dan alofon. Selain itu, dalam proses pengucapan bunyi ada 2 alat penting, yaitu artikulator atau bagian tubuh yang menghasilkan bunyi seperti lidah dan bibir, dan artikulasi, yaitu cara bunyi itu dibentuk. Seru banget kan belajar ini? Pada topik pembahasan yang keempat ini, kita akan membahas mengenai macam-macam bunyi bahasa. Yang pertama ada bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi semivokal. Yang kedua ada bunyi nasal dan bunyi oral. Yang ketiga ada bunyi keras dan bunyi lunak. Yang keempat ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang kelima ada bunyi rangkap dan bunyi tunggal. Yang keenam ada bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring. Yang ketujuh ada bunyi agresif dan bunyi ingresif. Nah, tetapi pada kali ini kita akan membahas mengenai bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, pada topik pembahasan kelima ini kita akan membahas mengenai pengertian bunyi panjang dan bunyi pendek. Dalam bahasa Indonesia, bunyi dapat dibedakan berdasarkan durasi atau kuantitasnya menjadi bunyi panjang dan bunyi pendek. Khususnya untuk bunyi vokal, kita mengenal bunyi vokal panjang dan pendek. Sedangkan untuk konsonan, terdapat istilah konsonan panjang dan konsonan pendek. Jadi, kriteria untuk menentukan mana yang panjang dan mana yang pendek adalah berdasarkan durasi atau lama pengucapannya. Misalnya, bunyi vokal A yang tahan lebih lama biasanya dilambangkan dengan A.2 atau berbunyi A, atau terkadang hanya dengan A. Begitu juga dengan bunyi I yang diucapkan lebih panjang ditandai dengan I.2 atau bisa dengan bunyi I atau mungkin I. Selanjutnya, topik pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan.
hambatan yang berkaitan dengan durasi pengucapan suatu bunyi, baik vokal maupun konsonan. Bunyi panjang ditandai dengan lamanya artikulasi dibandingkan dengan bunyi pendek yang durasinya lebih singkat. Dalam fonetik dan fonemik, perbedaan ini dapat mempengaruhi makna suatu kata dalam bahasa tertentu. Meskipun dalam bahasa Indonesia, fungsinya tidak selalu menjadi pembeda makna. Vokal sebagai bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan dan konsonan sebagai bunyi dengan hambatan artikulasi. Keduanya dapat mengalami pemanjangan atau pemendekan yang dilambangkan dengan tanda tertentu dalam transkripsi fonetik. Pemahaman terhadap perbedaan bunyi panjang dan pendek membantu dalam analisis fonologis dan pelafalan yang tepat dalam penggunaan bahasa. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.